Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuh yang bisa on cam silakan kameranya di on. Baru 35 orang ini. Yang lainnya kemana nih? Tadi ada kuliah nggak buat sini? Tadi ada kuliah nggak? Nggak ada, Pak. Ada. Berarti ini kuliah pertama ya. Berapa kelas hari ini? Hari ini berapa kelas? Ada 3 kelas, Bapak. Cuma kalau ilmu faraid tadi jam 8.40 tidak pertemuan secara daring lewat Zoom, tapi lewat spot, Pak. Pemberian materi lewat spot. Iya. Sekarang nih kelompok berapa nih? Kelompok 3, Pak. Kelompok 3 ya. Kelompok 3. Hari Kamis tuh pernah libur kalau nggak salah sekali ya. Kelompok 3. Siapa kelompok 3? Saya, Pak. Dia terus Nida, Wam, terus Azil, Nida, Afifah. Mau bahas apa? Mengenai Bitcoin. Kalau minggu lalu saya masuk nggak? Enggak, Pak. Minggu lalu bahas apa? Bahas emas. Emas apa? Sebagai alat uang dinar dirham. Minggu lalu membahas tentang dinar dirham. Sebagai alat tukar. Saya nggak masuk karena bukan nggak masuk sih, saya masuk kalau cuman ya, tapi pas saya giliran mau komen karena sambil mengikuti kegiatan BWI, Badan Wakaf Indonesia, di FPP, jadi nggak bisa komen karena berisik dengan yang lain lah ya dalam kegiatan. Nah, kalau diskusinya saya ikuti gitu ya. Jadi minggu lalu tentang uang dinar dirham sebagai alat tukar. Hari ini kita bahas Bitcoin. Ya, masih ada inilah, masih dekat temanya terkait terkait masalah ekonomi yang muncul hari ini. Yuk silakan kalau begitu dimulai, mudah-mudahan nanti bisa saya bahaslah terkait tentang mata uang juga. Silakan, siapa moderatornya? Dimulai saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memoderatori kelompok 3 yang akan menjelaskan terkait Bitcoin. Maka dari itu saya persilahkan untuk kelompok 3 untuk menyajikan presentasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Nida mau ngejelasin apa itu Bitcoin. Yang pertama, Bitcoin adalah salah satu dari beberapa mata uang digital yang pertama kali muncul pada tahun 2009 yang diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto sebagai mata uang digital yang berbasis
kriptografi. Nah, sebenarnya mata uang digital itu banyak ya teman-teman, tetapi hari ini kelompok kita akan membahas tentang Bitcoin. Kenapa harus Bitcoin? Karena Bitcoin ini terkenal dari mulai harga dan transaksinya. Terus Bitcoin, pengertian Bitcoin itu sendiri adalah jaringan pembayaran berdasarkan teknologi peer-to-peer, yaitu peer-to-peer adalah suatu komunikasi dua arah dari pengguna komputer internet dan open source. Kalau open source itu adalah sebuah label atau lisensi pengembangan yang pengelolaannya tidak dikoordinasi serta dikontrol oleh seorang individu atau sebuah lembaga pusat saja, melainkan open source ini tuh dikoordinasi oleh pengguna yang saling bekerja sama dalam penggunaan source code atau kode sumber yang tersedia bebas dan dapat diakses atau dimodifikasi oleh siapapun. Terus adapun perbandingan antara Bitcoin dan mata uang lainnya. Kalau Bitcoin ini tuh menggunakan teknologi peer-to-peer dan tanpa otoritas pusat atau lembaga untuk mengawasi operasinya. Bitcoin juga dirancang untuk menjadi mata uang digital. Jumlah Bitcoin ini dibatasi sampai 21 juta. Ketika Bitcoin sudah mencapai 21 juta, maka tidak bisa diproduksi lagi atau ditambah lagi. Membutuhkan tingkat pengetahuan yang tinggi karena menggunakan teknologi cryptocurrency. Cryptocurrency itu adalah mata uang digital yang dipakai untuk bertransaksi virtual dalam jaringan internet yang menggunakan sandi-sandi rahasia yang cukup rumit. Kalau untuk mata uang lainnya dikeluarkan oleh Bank Sentral sebagai bentuk dari kewenangan pengelolaan kebijakan moneter nasional. Kedua, diciptakan dalam bentuk fisik. Ketiga, dapat diterbitkan tanpa batas. Keempat, tidak membutuhkan teknologi dan pemahaman mendalam. Terus sejarah Bitcoin itu sendiri ya, Bitcoin ini tuh diciptakan oleh Satoshi Nakamoto, seorang ahli sains komputer yang lahir di Jepang pada tanggal 5 April 1975. Dia pernah tinggal di Amerika dan di beberapa negara Eropa lainnya. Satoshi Nakamoto ini mengklaim bahwa dialah yang menciptakan Bitcoin. Satoshi Nakamoto ini tuh mulai mengunggah tentang permasalahan Bitcoin tuh dalam sebuah paper yang dipublikasikan pada tahun 2008 melalui mailing list. Tetapi Satoshi Nakamoto ini tuh sulit diverifikasi ya teman-teman, bahwa dialah yang menciptakan Bitcoin karena semuanya berbentuk rahasia gitu. Jadi untuk yang menciptakan Bitcoin meskipun ada nama Satoshi Nakamoto, tetapi dia tuh belum diverifikasi bahwa bahwa benar dia yang menciptakan Bitcoin apa tidaknya. Mungkin cukup sekian yang dapat Nida sampaikan. Selanjutnya disampaikan pemateri berikutnya. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Apakah suaranya cukup jelas? Jelas nggak, Ki? Jelas. Oke, mantap. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Bitcoin sebagai mata uang. Di sini ada yang namanya buku besar umum atau global ledger atau neraca lah kalau bahasa sederhananya.
yang dimana neraca ini mencatat semua transaksi yang dilakukan menggunakan Bitcoin. Jadi orang yang pakai Bitcoin itu ada dalam catatan di neraca. Dan dari sejak Bitcoin itu ditambang, semua transaksi sampai dicatat sehingga Bitcoin ini tidak mudah untuk dipalsukan. Ya, kemudian ada juga istilah-istilah tentang Bitcoin. Ada peer-to-peer, block home, kemudian ada miners yang tadi sudah dijelaskan oleh Nida. Kemudian ada mengenai virtual wallet, yaitu ada perangkat lunak atau software wallet, kemudian mobile wallet, dan dompet web atau web wallet. Nah, menurut aturan Indonesia, apakah Bitcoin ini sah atau tidak? Ternyata katakan ini sah, ada sebagian tidak ya. Sah ini bagi mereka yang mempergunakan Bitcoin sebagai alat pembayaran bagi pengguna yang bertujuan untuk investasi. Nah, ada lagi yang mengatakan Bitcoin ini tidak sah ya, tidak sah, dan ada yang mengatakan sah. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang yang kemudian ada disebut ya, Undang-Undang Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut menjelaskan bahwasanya dikeluarkannya yang uang satu hanya rupiah saja, dan dinyatakan dua bahwa uang rupiah itu alat pembayaran yang sah dan hanya berlaku di wilayahnya atau di Indonesia. Sedangkan selain uang rupiah maka tidak diperbolehkan, itu menurut undang-undang. Namun di kenyataannya dari data tahun 2019 itu sebanyak 18 juta orang yang kurang lebih 18 juta sampai 20 juta orang yang menggunakan Bitcoin ini. Kemudian dan ternyata Bitcoin ini memiliki kelebihan dan kekurangan tertentu, sehingga ada yang mengatakan Bitcoin ini bisa menjadi mata uang atau tidak. Namun menurut agama Islam ya, menurut agama Islam Bitcoin ini tidak diperbolehkan. Tapi menurut pemerintah ya ada yang mengatakan diperbolehkan atau tidak. Itu, terima kasih. Ini saya akan melanjutkan ya presentasi hari ini. Nah, di sini ada mekanisme transaksi Bitcoin. Bentar. Kelihatan. Oke. Nah, sebelumnya membahas lebih dalam mengenai mekanisme transaksi, lebih baiknya kita harus mengetahui pengantarnya dulu atau pendahuluannya dulu. Nah, di sini eksistensi Bitcoin. Dalam artikel yang disampaikan oleh Alexander Berenson dan Fabian Scar, dalam artikelnya A Short Introduction to the World of Cryptocurrencies yang dimuat dalam Federal Reserve Bank of Louis Review menegaskan Bitcoin adalah uang virtual yang tidak memiliki benda konkret. Bitcoin juga ialah sistem pembayaran online dari kas elektronik secara peer-to-peer atau P2P. Ya, itulah peer-to-peer. Yang dikirim langsung dari satu pihak ke pihak lain tanpa melalui lembaga keuangan. Bitcoin juga ialah uang milik dunia, bukan milik negara tertentu. Jadi semua orang di dunia ini berhak memilikinya. Nah, di sini keuntungan yang ditawarkan dalam Bitcoin ialah kemudahan dan biaya yang murah. Bagi mereka yang mulai menggunakan Bitcoin, mereka harus memiliki dompet atau virtual wallet. Virtual wallet ini terdiri dari 3 jenis, yaitu
soft virtual wallet, phone wallet, dan web wallet. Perbedaan antara ketiganya ialah terletak pada Bitcoin itu disimpan. Pada web wallet memberikan akses untuk menggunakan Bitcoin di mana saja dengan menggunakan internet. Untuk menggunakan internet tidak jauh berbeda dengan perbankan online, dan dengan web wallet juga kita bisa melihat jumlah Bitcoin yang disimpan. Dompet memiliki fungsi yang sama dengan bank konvensional, tetapi dalam penggunaan dompet memiliki perbedaan, yaitu ketika terjadi kejahatan bukan tanggung jawab bank atau pemerintah. Jadi Bitcoin ini rawannya tuh di situ ya, terjadi banyaknya kejahatan. Soalnya tidak diawasi langsung maksudnya tidak bertanggung jawab gitu. Jadi tidak ingin bertanggung jawab pemerintah itu. Ya, makanya Bitcoin ini sistem mata uangnya itu independen gitu, sendiri, bebas. Nah, sini kita lihat ada pola kerjanya ya. Pola kerja blockchain, teknologi cryptocurrency Bitcoin. Nah, sini ada teknologi blockchain. Jadi blockchain ini kepemilikan dan transaksi Bitcoin ini dilindungi oleh teknologi blockchain. Blockchain ini adalah perangkat lunak komputer yang berisi database dan berfungsi sebagai buku besar akuntansi dunia dengan sistem komputer yang terdistribusi ke seluruh jaringan komputer pengguna Bitcoin secara peer-to-peer, mengikuti protokol sudah disepakati. Jadi di sini di balik siapa yang mengelola ini itu adalah mining. Nanti dijelasin. Mining itu adalah penambang ya. Terus di sini ada pola kerjanya Bitcoin, pola kerjanya blockchain. Nakamoto sang pendiri menjelaskan langkah-langkah kerja blockchain sebagai berikut nih. Satu, setiap terjadi transaksi baru akan disiarkan pada mode secara peer-to-peer. Node katanya, node akan mengumpulkan semua transaksi baru ke dalam sebuah blok. Terus semua node akan memvalidasi transaksi tersebut untuk bloknya. Hal tersebut merupakan pekerjaan yang sulit. Terus ketika berhasil memvalidasi transaksi atau menemukan bukti kerja, blok akan menyiarkan ke seluruh node. Node menerima bukti bila memang Bitcoin itu belum digunakan. Oleh karena itu tidak akan ada pengeluaran ganda. Terus node menyatakan penerimaan blok tersebut kemudian menciptakan blok baru. Seperti penjelasan Nakamoto. Next. Nah, penambangan atau mining. Penambang Bitcoin diibaratkan menambang emas, sama-sama harus menggali. Ketika instruksi memindahkan satu Bitcoin dari si A mengurangi kepada si B menambahkan, para penambang akan berebut melakukan validasi dengan membacakan rumus-rumus algoritma yang rumit untuk memastikan kebenaran instruksi tersebut. Siapapun yang berhasil melakukan validasi pertama kali, ia mendapatkan sejumlah kecil Bitcoin sebagai hadiah yang disiapkan untuk para penambang. Hadiah tersebut bukan dari Bitcoin yang sudah ada. Menambang Bitcoin memerlukan perangkat keras yang dengan kecepatan tinggi dan kegiatan penambangan tersebut banyak menyerap listrik. Algoritma Bitcoin telah dirancang untuk menghasilkan 21 juta Bitcoin sampai dengan tahun 2124. Hingga kini telah beredar 16,700 juta Bitcoin. Dengan demikian Bitcoin yang tersisa 4,3 juta Bitcoin. Peredaran Bitcoin dapat dipantau melalui blockchain. Jadi si penambang ini adalah orang ketiga ya, antara yang mengatur si penjual dan si pembeli Bitcoin. Jadi komisi yang didapatkan dari penambang ini jadi si penambang ini teh kayak inilah komisinya tuh dapatnya tuh dari uang administrasi. Kalau kita lihat di Shopee mah, kalau kita beli di Shopee kan ada uang administrasi. Pihak ketiganya itu kan adalah Indomaret, Alfamart, dan lain-lain. Nah, seperti itu penambang juga. Dan penambang juga bisa ini ya, kata di sini kan diriwayatkan menambang emas secara sama-sama harus menggali. Nah, perangkat yang digunakan oleh penambang ini memiliki komputer yang sangat bagus, yang sangat cepat. Jadi sekitar ya, jadi perangkat komputer itu emang harus dewa gitu speknya gitu.
Nah, terus ke prospek Bitcoin. Bentar. Oke. Bitcoin berpotensi menjadi pemegang pasar komoditas terbesar ya, menurut Peter de Vries. Karena optimis Bitcoin yang ada sekarang masih akan bertumbuh. Maksudnya tuh tumbuhnya tuh harga jualnya mungkin ya untuk kedepannya. Jadi Bitcoin ini dirasa bisa untuk menjadi lahan investasi gitu, karena sangat mahalnya harga jual Bitcoin. Namun banyak juga pengamat ekonomi yang memprediksi Bitcoin sebagai emas digital. Ini akan menjadi bubble atau gelembung kosong yang pada suatu saat nanti akan meledak tanpa adanya nilai. Nah, kita lihat di sini prospek Bitcoin ini banyak sekali ya investasi saham yang ada di Indonesia, termasuknya Indodax. Itu kan Indodax itu yang mengelola langsung antaranya transaksi Bitcoin. Nah, aku dikirimkan di grup, nah, nantilah dikirimin di grup fotonya. Jadi ya pokoknya Bitcoin kan sekarang harganya kan sedang naiknya sekitar 800 jutaan ya, yang asalnya dari 15.000 atau $1. 2009 harganya $1. Sekarang 2021 ya pokoknya sekarang harganya melambung tinggi. Nah, nanti juga harga Bitcoin ini akan meletus gitu tanpa ternilai. Maksudnya tanpa ternilai tidak ada nilainya karena terkait oleh beberapa faktor, yaitu media massa. Jadi media massa itu yang mengatur, kalau pendapat saya ya, yang mengatur harga nilai dari Bitcoin ini. Jadi apabila Bitcoin, jadi misalnya nih di India kan sekarang penurunan harga Bitcoin itu sangat turun sekali ya, karena permintaan pembeli dan penjualnya itu beda sekali, dan bisa naik seperti kasusnya Presiden Tesla itu jadi bekerjasama dengan Bitcoin. Nah, seperti itu. Jadi ya nilai harga Bitcoin ditentukan oleh media massa kalau menurut saya, berita-berita di TV gitu. Nah, langsung next. Nah, ya gitu, satu Bitcoin 750 juta. Segituan lah pokoknya. Ratusan juta. Ya, next saja itu siapa? Operator. Nah, kelegalan Bitcoin dengan sistem pembayaran. Oh, langsung ke sini. Yang Azil lihat mah harga-harganya iya 800 di Google kalau nggak salah lihat ya. Unsur kebijakan atau perangkat hukum, keterangan peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia seperti UU Mata Uang dan UU Bank Indonesia. Bitcoin belum ada kebijakan perangkat hukum. Sebenarnya ini udah ada ya perangkat hukumnya. Soalnya pada tahun 2019 transaksi Bitcoin dilegalkan oleh Kementerian Perdagangan atau Kemendag melalui Badan Pengawas Berjangka Komoditi atau BAPEPTI. Terdapat 4 pasal ya landasan hukumnya. Ini nggak di siniin sih di ini. Ada 4 pasal. Yang pertama peraturan BAPEPTI nomor 2 tahun 2019. Yang kedua peraturan BAPEPTI nomor 3 tahun 2019. Yang ketiga peraturan BAPEPTI nomor 4 tahun 2019, dan terakhir peraturan BAPEPTI nomor 5 tahun 2019. Jadi kelegalan Bitcoin ini di Indonesia, sebenarnya di Indonesia itu tahun 2014 itu ya Bank Indonesia itu menyatakan uang virtual Bitcoin itu tidak sah karena tidak sah sebagai alat pembayaran. Namun pada tahun 2019 melalui Kementerian Perdagangan Bitcoin ini dilegalkan gitu. Ya mungkin nggak tahu lah ya kenapa bisa dilegalkan. Ya, next aja.
Nah, kelegalan Bitcoin menurut syarat pembayaran. Diterima yang pertama nih, unsur pertama, diterima secara umum dengan nilai tinggi dan dijamin oleh pemerintah. Tidak. Karena tidak dijamin pemerintah ya ini mah. Yang kedua, tidak mudah rusak. Ya, karena virtual atau digital uangnya. Tidak kasat mata, jadi hanya ada di web gitu uangnya, digital. Yang ketiga, mempunyai kualitas yang cenderung sama. Iya. Sama-sama alat sama-sama alat tukar, sama-sama uang transaksi gitu. Yang keempat, jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Tidak ya di sini. Karena gimana ya? Nantilah dijelasin. Yang kelima, tidak dapat dipalsukan. Ya, Bitcoin. Mudah dibawa, ya. Memiliki nilai yang stabil, ya. Mungkin ya seperti itu mungkin lah yang bisa aja disampaikan. Nanti selebihnya ada penambahan juga lah di akhir-akhir. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mohon maaf Bapak dan teman-teman semua, saya izin off cam karena sinyalnya sedang tidak mendukung untuk on cam gitu. Ya, selanjutnya adalah bahasan mengenai analisis hukum Islam terhadap Bitcoin. Ini nanti ada beberapa bahasan juga ya yang akan dilanjutkan oleh kawan-kawan yang lain. Untuk di sini saya akan membahas terkait antara pro dan kontranya sih. Pro di sini tuh jadi untuk Bitcoin ini ada yang memperbolehkan, ada yang berpendapat memperbolehkan. Yang pertama, memperbolehkan di sini berdasarkan hasil temuan dan kajian kelompok kami, bahwasannya Bitcoin ini kan berhubungan dengan perekonomian ya, dan di mana perekonomian kita itu kan dalam Islam itu berhubungan dengan muamalah gitu. Dan berdasarkan Majmu' Fatawa bab 6 halaman 295 disebutkan bahwasannya segala kegiatan atau praktik muamalah itu pada dasarnya boleh gitu kan, kecuali terdapat nas yang melarangnya. Nah, berkenaan dengan Bitcoin ini pun pada dasarnya yaitu boleh gitu kan, kecuali ada nas yang melarangnya seperti itu. Tinggal mungkin bagaimana mekanismenya, penggunaannya itu digunakan secara baik atau tidak, seperti itu. Lalu, dari pendapat yang pro ini, diantaranya juga diambil dari pendapat atau perkataan Ketua Komisi Dakwah MUI ya, yang bernama Kiai Haji Khalis Nafis, bahwasanya beliau berpendapat untuk Bitcoin ini termasuk dalam hal jual beli gitu ya, itu diperbolehkan gitu. Transaksinya diperbolehkan. Itu diperbolehkan bagi mereka yang menggunakan dan mengakui Bitcoin ini gitu. Ya, jadi untuk yang tidak menggunakan ya udah gitu kan, berarti tidak berlaku hukum tersebut. Tapi buat yang menggunakan Bitcoin ini ya berarti itu boleh selama dia bisa menggunakannya dengan baik, bisa mengoperasikannya dengan baik, dan istilahnya bisa digunakan pada hal-hal yang baik lah gitu kan. Nah, lalu untuk yang kontranya atau yang bahkan mungkin lebih ke haram gitu ya, ada nanti ini juga sebetulnya masih berkenaan dengan pendapat Kiai Haji Khalil Nafis ya, mohon maaf Khalil Nafis. Nah, jadi untuk kontranya ini memang untuk mata uang digital Bitcoin ini awalnya kan di Indonesia itu kan belum dilegalkan gitu ya, seperti yang tadi dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, terutama di tahun 2014 masih belum legal gitu penggunaan Bitcoin ini. Tapi pada tahun 2019 yang dikeluarkan oleh peraturan Kementerian Perdagangan, Bitcoin ini sudah dilegalkan gitu. Hanya saja berdasarkan hasil temuan kami juga gitu ya, untuk regulasi hukum atau kelanjutan hukum ketika si Bitcoin ini itu memiliki masalah, pengguna Bitcoin ini tuh memiliki permasalahan gitu. Di antaranya mungkin mengalami kerugian yang besar. Nah, dari
dari peraturan tersebut tuh belum ada tindak lanjutnya seperti itu. Jadi memang dilegalkan gitu di Indonesia, sudah dilegalkan, tapi untuk tindak lanjut selanjutnya itu belum ada gitu, belum ada kepastian seperti itu. Nah, lalu yang kedua, ini masih berdasarkan pendapat dari Kiai Haji Khalil Nafis ya. Jadi dibolehkan itu menurut beliau ketika digunakan untuk transaksi jual beli, tapi ketika Bitcoin ini digunakan untuk apa ya, investasi gitu, itu dikategorikannya itu menjadi haram gitu. Karena untuk investasi sendiri ini, untuk Bitcoin itu apa ya, tidak jelas dalam hal harganya gitu. Yang saya tahu juga terkait Bitcoin ini, harganya itu sangat fluktuatif perubahannya. Jadi ketika apa namanya turun, harganya itu sangat turun sekali gitu. Terus ketika naik ya memang naik gitu kan. Jadi disitulah mungkin unsur apa ya, unsur haramnya adanya ketidakjelasan itu gitu kan. Dari adanya ketidakjelasan ketika kita investasi, apakah nanti akan apa namanya mendapatkan keuntungannya itu belum jelas lah gitu. Bahkan mungkin bisa jadi merugikan untuk diri kita sendiri seperti itu. Baik, itu mungkin penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selebihnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya ada penjelasan analisis Bitcoin menurut kaidah usul fikih. Nah, kaidah yang pertama digunakan adalah mengenai muamalah. Tadi sudah disampaikan tadi sudah di awal disampaikan oleh Teh Tia bahwasanya al aslu fil muamalati al ibahah, bahwasanya hukum asal dalam semua bentuk muamalah itu adalah boleh, illa ayyadulla dalilun ala tahrimiha, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Nah, maksud kaidah ini bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya itu adalah diperbolehkan, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama, dan yang lain-lainnya itu diperbolehkan, kecuali yang tegas diharamkan. Kenapa diharamkannya itu? Karena mengakibatkan kemudorotan, tipuan, judi, ataupun riba. Nah, begitu pula dengan Bitcoin ini. Awalnya Bitcoin ini diperbolehkan jika tidak menimbulkan kemudorotan, riba, ataupun tipu daya maupun judi, maka transaksi Bitcoin ini diperbolehkan. Nah, hanya saja dari analisis, nah sekarang itu akan dianalisis bagaimana sih, apakah para ulama itu lebih banyak menyebutkan dengan bahasanya itu dengan kehati-hatian agar tidak terjerumus dalam kemudorotan. Nah, mungkin para ulama berkata seperti itu karena mereka melihat lebih banyak kemudorotannya. Ini secara umum ya, baik dari transaksi maupun dari segi investasi gitu ya. Nah, setelah itu kita beralih ke kaidah yang kedua, yakni mengenai kemudorotan. Nah, ad-dororu yuzalu. Nah, yang artinya bahwa kemudorotan itu harus dilenyapkan. Nah, sebenarnya potensi dari Bitcoin ini banyak sekali ya, dari keuntungan juga dari kemudahan transaksinya. Nah, setiap transaksi muamalat itu kan setiap transaksi muamalat yang memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkaitan adalah salah satu tercapainya tujuan kemaslahatan. Akan tetapi bila dilihat dari transaksi tersebut malah memunculkan kemudorotan, ya maka itu harus lebih baik harus dihindari seperti itu. Lalu ada kaidah turunan dari ad-dororu yuzalu ini, yaitu ad-dororu yadfa'u biqadril imkan, yaitu yang artinya bahwa kemudorotan itu harus bisa dicegah sebisa mungkin. Nah, sebenarnya konsep dari kaidah tersebut memberikan pengertian bahwa manusia itu harus dijauhkan dari idror, yaitu mudarat atau tindak menyakiti dan kebahayaan yang lainnya, tapi baik oleh dirinya maupun oleh orang lain. Nah, adanya kewajiban untuk menghindar dari diri akan terjadinya suatu kemudorotan atau
Atau dengan kata lain ini merupakan tindakan preventif ya, agar jangan sampai terjadi kemudorotan dengan segala daya dan upaya yang diusahakannya. Nah, di antara tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah kemudorotan adalah mengedepankan sikap kehati-hatian, terutama dalam menggunakan sesuatu, seperti menggunakan Bitcoin sebagai alat transaksi maupun komoditas. Lalu, menimbang dari segi risiko yang diperoleh, apakah lebih besar dari manfaat yang dihasilkan. Jika keuntungan besar tetapi resikonya juga besar, kerugian yang lebih besar, maka harus dipertimbangkan lagi. Lalu yang selanjutnya yaitu kaidah yang selanjutnya, darul mafasid aula min jalbil masolih. Bahwasanya menghilangkan kemudorotan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan. Nah, ketika kita apabila dalam waktu yang sama dihadapkan pada satu pilihan menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, ya tentunya yang didahulukan itu adalah menolak kemafsadatannya. Nah, kenapa sih kemafsadatan itu harus didahulukan untuk dihilangkan gitu? Karena kemafsadatan itu dapat meluas dan menjalar kemana-mana sehingga akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar. Misalnya, contohnya begini, ketika ada seseorang misalnya kepala keluarga mencoba uangnya itu pas-pasan, mencoba mencoba dengan Bitcoin gitu, membeli Bitcoin. Nah, tapi dengan keilmuan yang minim dan juga dengan keadaan keuangan yang pas-pasan gitu. Nah, karena misalnya dari kedua faktor tadi ya, lalu ketika dia membeli Bitcoin nih, lalu pada suatu saat harganya jatuh dan ketika dia menjual itu harganya itu sedang jatuh-jatuhnya gitu. Nah, kerugiannya itu kan tidak hanya pada dirinya sendiri, tapi bisa juga dirasakan oleh istrinya, anaknya maupun keluarganya. Jadi seperti itu. Nah, dari kaidah-kaidah tersebut dapat disimpulkan gitu ya, penggunaan Bitcoin itu kembali kepada dirinya masing-masing. Ketika memang orang itu pengusaha, misalnya uangnya banyak, lalu ilmunya juga mumpuni untuk menggunakan Bitcoin ini, maka ya diperbolehkan saja. Mungkin bagi dia itu suatu keharusan misalnya karena bisnisnya dengan orang luar itu dengan transaksinya harus dengan menggunakan Bitcoin. Tetapi berbeda jika orang itu keilmuannya kurang, terus sedang gitu keadaan ekonominya, lalu mencoba dengan Bitcoin ini, lalu kan dari itu kan kemungkinan untuk ruginya itu lebih besar. Nah, jadi penggunaan Bitcoin ini dikembalikan lagi kepada pribadinya gitu, orang yang menggunakannya. Beda lagi dengan ketika investasi. Kalau dalam investasi itu para ulama mengatakannya tidak diperbolehkan karena hanya sebagai spekulasi permainan untung rugi gitu. Malah masuknya itu seperti judi, makanya tidak diperbolehkan. Mungkin itu saja dari saya. Pemateri selanjutnya dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan membahas bahasan yang terakhir ya, yaitu manfaat dan mudarat dari penggunaan Bitcoin ini. Dari penjelasan teman-teman saya tadi, bisa disimpulkan bahwa ada beberapa manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita menggunakan Bitcoin sebagai alat transaksi kita. Yang pertama itu, lebih efisien dan transparan dalam transaksi sehingga tidak memerlukan pihak penengah antara pihak pemberi dan penerima uang. Selain itu, digunakannya Bitcoin ini sebagai alat tukar dan akan lebih memudahkan kegiatan ekonomi di dunia usaha internasional sehingga tidak perlu menukarkan uang. Jadi misalnya mau transaksi gitu ya sama orang Amerika, nah kita tuh nggak usah
menukarkan rupiah dulu ke Amerika karena kita bisa menggunakan Bitcoin ini sebagai virtual currency. Terus yang kedua, memudahkan kegiatan udah Ketang. Terus kehilangan data lebih kecil peluangnya karena penggunaan Bitcoin ini memberikan manfaat desentralisasi, yaitu para penggunanya itu bisa mengatur dan menyimpan data transaksi mereka itu sendiri dan bisa di backup di berbagai server gitu ya, sesuai kebutuhan dari setiap penggunanya. Terus keuntungan yang selanjutnya dapat menstimulasi kegiatan ekspor impor agar berjalan lebih cepat karena salah satu faktor yang memperlambat kegiatan ekonomi internasional itu kan pertukaran nilai uang ya, nilai mata uang antar negara. Nah, karena sudah menggunakan Bitcoin ini tidak perlu melakukan hal itu lagi. Nah, yang selanjutnya itu transaksi sangat aman, tidak bisa dibatalkan, dan tidak mengandung informasi pribadi pengguna, sehingga walaupun dilakukan secara online, tetap akan terjamin keamanan datanya. Kan kita sekarang tahu ya, zaman sekarang tuh banyak orang yang memperjualbelikan data pribadi kita yang kita masukkan di berbagai server online. Nah, kalau di Bitcoin ini tuh untuk bertransaksi, mereka tidak memerlukan data pribadi si pengguna gitu. Jadi transaksinya aman, tidak bisa dibatalkan, dan data diri pengguna pun terlindungi. Lalu itu yang selanjutnya itu bukan tidak ada biaya admin ya teman-teman, tapi biaya admin ketika kita menggunakan Bitcoin ini tuh lebih kecil daripada kita melakukan transaksi di bank kayak gitu. Terus Bitcoin hanya diproduksi Bitcoin hanya diproduksi maksimal sebanyak 21 juta unit, sehingga karena jumlahnya yang terbatas itu Bitcoin jumlahnya tetap bisa tinggi gitu ya kalau digunakan dengan dijadikan mata uang rutin bagi pengguna-penggunanya dan banyak digunakan oleh orang-orang lain juga. Lalu yang terakhir itu return yang menjanjikan. Jadi ketika orang-orang itu berinvestasi dengan Bitcoin dan ditukarkan beberapa tahun setelahnya, maka akan berlipat ganda yang sangat besar karena Bitcoin akan mengalami peningkatan nilai yang sangat pesat. Karena kenapa bisa sangat pesat peningkatan nilai Bitcoin itu? Karena penggunanya aja jumlah unit Bitcoin yang ada di dunia saja cuma 21 juta unit dan menjadikan hal itu langka dan mahal. Nah, tetapi dari berbagai macam manfaat tersebut ada beberapa mudarat yang sebaiknya kita hindari gitu ya untuk kebaikan bersama. Yaitu yang pertama, Bitcoin ini berpotensi digunakan untuk kegiatan ekonomi yang ilegal dan haram karena sudah ada kasusnya Bitcoin ini digunakan untuk menjual belikan senjata api ilegal, narkotika, video porno anak-anak hingga pembunuh bayaran yang biasanya itu bisa diakses di deep web gitu ya. Lalu hal ini dilakukan karena penggunaan Bitcoin ini tidak bisa terdeteksi oleh pihak luar karena bisa dienkripsi atau bisa diatur gitu ya, entah password atau akses keamanannya oleh penggunanya itu sendiri. Jadi tuh kalau kita bertransaksi dengan Bitcoin tuh peluang untuk bisa dilacak oleh pihak luar selain yang bertransaksi itu tuh kecil atau bahkan tidak ada. Yang kedua, resiko pencurian lewat hacking. Mau seaman apapun teknologi online itu kan pasti ada saja celah untuk hacker itu masuk. Jadi mau kita bertransaksi entah itu Bitcoin atau lewat uang-uang elektronik OVO dan lain sebagainya kan bisa tetap dihack gitu ya, teman-teman. Terus yang selanjutnya, penggunaan Bitcoin ini berpotensi juga untuk menimbulkan economical bubble karena volatilitas itu tuh naik turunnya harga barang yang diperjualbelikan dengan Bitcoin itu sangat amat bisa terjadi sangat amat ekstrim, entah itu naik banget, tinggi banget,
dan hancur seperti gelembung sabun gitu ya. Makanya dinamakan economical bubble. Nah, hal ini tuh terjadi karena volatilitas dari Bitcoin itu masih tinggi, di mana unit yang tersedia masih banyak. Dan jumlah bisnis yang menggunakan Bitcoin sebagai alat tukar itu belum sepadan. Jadi, contohnya, misalnya sekarang tuh ada 18,6 juta yang ada di dunia jumlah Bitcoin itu. Tetapi, perusahaan yang menggunakan itu baru 2 jutaan gitu kan. Berarti masih banyak Bitcoin yang belum digunakan gitu kan. Nah, itulah yang bisa menimbulkan resiko terjadinya economical bubble gitu. Nah, terus yang keempat, belum adanya asuransi bagi pengguna. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya ya, tentang regulasi atau aturan yang ada di Indonesia deh, di negara kita itu kan belum ada yang mengatur, sehingga ketika orang Indonesia itu menggunakan Bitcoin dan dia mengalami kerugian atau uang Bitcoin oleh hacker, itu dia tidak bisa menuntut kemanapun karena di negara juga belum ada aturannya, dan dari pihak Bitcoin-nya juga tuh tidak memberikan asuransi kepada penggunanya. Terus yang terakhir ini, tidak sah menurut hukum Indonesia di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang yang sudah dijelaskan tadi oleh teman-teman saya. Jadi sebagai ini ya, kita ya sebagai orang Indonesia gitu ya yang tinggal di Indonesia, karena hal ini belum disahkan dan belum ada aturan yang mengatur gitu, lebih baik kita menggunakan alat tukar yang seperti biasa saja gitu, walaupun manfaat yang diberikan Bitcoin itu sangat banyak ya teman-teman, tapi lebih baik kita mencegah keadaan yang bisa terjadi yang sangat fatal gitu, daripada kita nekat menggunakan hal yang belum diatur oleh negara. Sekian mungkin dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, cukup menarik tentang presentasi kali ini. Selanjutnya masuk ke sesi pertanyaan. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait Bitcoin ini. Mangga, teman-teman. Silahkan untuk Rifki Rabani. Izin bertanya. Jadi kan tadi katanya dari pihak penyedia Bitcoin-nya pun tidak ada jaminan ya. Tidak ada jaminan terhadap apapun gitu. Jadi kalau misalkan tidak ada jaminan, bukankah berarti itu menjadi sebuah statusnya jadi ilegal gitu ya? Walaupun di mana-mana juga bukankah berarti itu jadi ilegal karena tidak ada jaminan dan segala macam, tidak ada ketentuan-ketentuan, kan jadi kayak bebas banget gitu kan? Jadi kayak tanpa ada aturan yang jelas, apakah itu bukannya menjadi ilegal gitu? Baik, jadi untuk pertanyaan Rifki, mungkin legalitas dari Bitcoin itu sendiri. Mangga selanjutnya ada yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman? Coba on-cam kan. On-cam kan bagi yang bisa on-cam. Mungkin Tamara ada yang ingin ditanyakan? Winda, Agung, Nita, Salma, Nur, Intan, Ajis.
Mangga teman-teman, barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi. Mungkin dari Maitza, Destia, Hilma, Kisti, Nenden, Novi, Gary. Ula, Astri. Operator boleh nanya nggak? Mangga, silahkan. Sebenarnya aku masih agak bingung sih ya tentang Bitcoin. Cuma mau nanya, kan Bitcoin tuh ininya kan fluktuatif kan dari nilainya. Kayak tadi aja kan katanya beberapa hari yang lalu kan 800 juta harganya. Terus kan tadi dicek 750 juta. Nah itu teh kalau misalnya dipakai transaksi kayak gitu, misalnya kita mau beli mobil nih, kan aku tuh baca ya tweetnya Elon Musk gitulah, yang punya pokoknya yang punya Tesla itu, katanya kan sekarang tuh Tesla tuh udah bisa dibeli sama Bitcoin kan. Nah itu gimana gitu kalau buat dipakai transaksi barang yang kayak gitu, maksudnya kan mobil juga kayak udah punya pasaran harganya, ya kan? Misalnya sekian ratus juta. Gimana kalau misalnya dipakai sama Bitcoin itu yang harganya fluktuatif? Paham nggak sih? Atau ini apa ya? Maksudnya di kasus yang lain juga gitu, nggak cuma Tesla doang gitu. Paham nggak sih pertanyaannya? Ya gitulah intinya. Barangkali satu lagi ada yang ingin ditanyakan terkait Bitcoin. Mungkin dari Fidra, Angeli, Rahman Setiawan. Mungkin dari Nabila ada yang ingin ditanyakan. Izin sedikit bertanya boleh? Ricky? Izin bertanya kepada pemateri. Barusan kan disebutkan bahwa kalau misalnya jual beli Bitcoin itu dibolehkan ya, sedangkan kalau diinvestasikan itu tidak dibolehkan. Benar kan ya? Nah, yang jadi pertanyaannya itu, bukankah investasi itu sebagian daripada jual beli gitu? Cuman jual belinya tuh kita belinya sekarang, dijualnya ya kapan-kapan gitu. Nah, apakah perbedaannya? Terima kasih. Aziz mau minta diketik ulang dong pertanyaan. Silahkan untuk kelompok 3 barangkali sudah menemukan jawaban terkait pertanyaan dari para peserta. Ki, punten. Mau jawab yang Nita boleh? Silahkan. Oke, makasih. Sebelumnya nih, kepada saudari Nita, pertanyaannya sangat bagus ya. Saya menghargai itu.
Jadi bagaimana transaksi Bitcoin ya? Seperti tadi yang dijelaskan Nita ya. Bagaimana kan mobil Tesla itu kan bisa dibeli oleh Bitcoin. Nah, tidak dibelinya itu tidak pakai Bitcoinnya, tapi Bitcoin tersebut harus dicairkan. Dicairkannya tuh. Dicairkannya tuh ada ininya, ada batasannya, jadi nggak satu Bitcoin harus dicairin gitu. Jadi disesuaikan sama mobil Tesla-nya gitu. Ya, misalnya kamu mau beli kebutuhan apapun, dicairin itu nggak satu Bitcoin, jadi 0,-nya si Bitcoin itu. Kan satu Bitcoin itu kan 800 juta. Nah, 0,-nya, dari 0,-nya gitu. Menurut saya sih seperti itu. Ini sedangkan harganya selalu berubah-ubah atau fluktuatif. Ini maksudnya ini ya, harganya yang tidak stabil gitu atau gimana? Iya, nilai Bitcoin itu kan selalu berubah-ubah gitu loh Ya, harganya. seperti yang tadi Adil jelasin, harga Bitcoin itu kan ya ditentuin oleh media massa gitu. Jadi naik turunnya ditentuin sama media massa. Kenapa ditentuin oleh media massa? Karena si konsumen yang melakukan transaksi Bitcoin itu terpengaruh oleh media massa. Kita lihat sama halnya tadi yang Tesla kan, presidennya itu kan membolehkan transaksi jual beli mobil Tesla tersebut dengan Bitcoin. Nah, dengan adanya berita itu, maka harga Bitcoin itu naik karena permintaan dari pembeli itu banyak. Jadi harga tingkat jualnya juga tinggi gitu, seperti itu. Bisa dipahami, Nita. Kalau kurang jelas mungkin nanti ada rekan-rekan kelompok saya yang akan menjelaskannya lagi secara terperinci seperti itu. Kayak Ajril, jangan gugup gitu dong. Siap. Ya, seperti itu mungkin dari Ajril. Terima kasih. Nita, aku mau nambahin. Mangga. Jadi buat yang ini ya pembelian Tesla pakai Bitcoin tuh bisa karena yang faktor yang membisaan membeli Tesla itu pakai Bitcoin tuh karena mobil Tesla itu tuh hanya menggunakan perangkat lunak internal dan sumber terbuka serta mengoperasikan node Bitcoin secara langsung. Nah, jadi si tata cara yang aku baca di berita mah ketika konsumen itu ingin membeli mobil Tesla dengan Bitcoin tuh yang dibayarkan oleh konsumen itu kepada Tesla tuh Bitcoin yang sebagai uang kripto, bukan sebagai uang fiat. Uang fiatnya apa sih? Pokoknya si Bitcoin itu tuh sebagai uang kripto gitu, tidak berubah wujud, tetap jadi uang dengan mata uang elektronik gitu ya, virtual currency itu. Nah, terus memang sih kalau wacana ini tuh masih banyak menuai kritik dari para netizen gitu ya, para orang-orang karena di satu sisi itu Tesla itu kan mempunyai kampanye gitu, kampanye tuh ingin punya misi buat menciptakan energi terbarukan untuk bumi kan, karena Tesla tuh pakai listrik gitu kan, di charge nggak pakai BBM. Sedangkan Bitcoin tuh hanya membakar energi. Pokoknya tuh dari Bitcoin sama Tesla tuh mempunyai karakteristik yang bertolak belakang gitu. Nah, kenapa bisa disatukan gitu ya sama si miliarder itu, dari pertanyaan miliarder. Kayak gitu sih. Kalau menurut aku dan sepemahaman aku mah, ketika dari Tesla itu sudah kayak Shopee nih kan, Shopee tuh punya pilihan transaksi pembayaran bisa lewat BNI, BCA, terus lewat Alfamart, Indomaret gitu kan. Nah, berarti tuh mereka memfasilitasi kita bisa bayar lewat situ. Nah, sama halnya ketika Tesla tuh udah memfasilitasi kita bisa bayar lewat Bitcoin atau uang kripto tuh, ya berarti kita bayarnya pakai uang kripto, bukan uang kriptonya atau Bitcoinnya tuh dicairkan ke uang yang seperti biasanya gitu. Kalau menurut aku mah, sepemahaman aku. Barangkali ada tambahan dari
para audiens. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Izin menambahkan jawaban dari Afifa, boleh? Mangga. Sebenarnya itu benar ya apa yang dijelaskan oleh Afifa, bahwa Tesla yang CEO-nya itu Elon Musk itu sejak awal 2021 emang sudah berinvestasi pada Bitcoin. Nah, kita harus tahu dulu kenapa dia berinvestasi di Bitcoin, karena Bitcoin itu kan menggunakan sistem blockchain, di mana sistem autopilot dari mobil Tesla itu tuh menggunakan blockchain itu, sehingga si perusahaan ini itu banyak-banyak mengumpulkan Bitcoin. Nah, kemarin aja baru si Elon Musk tuh nge-tweet katanya, mulai tahun ini beli mobil Tesla boleh pakai Bitcoin. Nah, makanya itu tuh salah satu upaya daripada Tesla untuk mengumpulkan Bitcoin sebanyak-banyaknya gitu, supaya si sistem autopilot yang ada di mobilnya itu semakin berkembang lebih baik lagi gitu. Dan bukan cuma Tesla doang, sebenarnya banyak sih perusahaan-perusahaan yang udah investasi ke Bitcoin tuh, ada Visa, ada Mastercard, ada yang punyanya Google juga investasi di Bitcoin. Nah, itu jadi salah satu fungsi dari Bitcoin itu bukan cuma jadi alat tukar saja, tapi lebih dari itu teknologi yang ada di dalam Bitcoin, blockchain itunya itu bisa mempengaruhi iklim jadi informatika itu lebih berkembang, teknologi itu lebih berkembang berkat si Bitcoin gitu. Kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan, bisa di PC-PC aja ya kalau ada yang kurang dimengerti. Ya, terima kasih Ricky. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya, mangga untuk dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Mau izin jawab pertanyaan Ajis. Yang berdasar pemaparan materi, investasi Bitcoin itu kan dilarang, akan tetapi jual belinya dibolehkan. Bukankah investasi itu bagian dari jual beli? Bukan investasi belinya, kenapa bisa beda hukumnya? Mungkin saya yang keliru menjelaskan atau gimana ya. Jadi bukan jual beli Bitcoin-nya yang diperbolehkan, tetapi transaksi menggunakan Bitcoin. Ya, jadi kan kalau jual beli Bitcoin mah ya hampir sama saja seperti kata Ajis tadi, dalam investasi juga kan sebagiannya itu jual beli. Tetapi ini tuh adalah menggunakan Bitcoin sebagai alat transaksi. Nah, itu yang diperbolehkan. Sementara investasi itu kan kayak tadi seperti penjelasan Ajis, beli sekarang, nanti ketika harganya naik dijual, ataupun kan kita kenapa tidak bolehkan itu kan karena kita nggak tahu tuh harga nanti kita ngejual tuh bakal lebih tinggi ataukah lebih turun. Mungkin itu ya, jadi bukan jual beli Bitcoin-nya tapi transaksi menggunakan Bitcoin. Mungkin ada penambahan materi dari pemateri yang lain. Materi lain, barangkali ada tambahan terkait pertanyaan. Ya, dan Tia mau nambahin ya sedikit. Mungkin mohon maaf sebelumnya kalau misalkan dari apa yang tadi saya sampaikan juga bermakna ganda gitu ya, tentang antara jual beli dan investasi itu sendiri. Memang betul gitu ya, investasi itu ya tadi seperti yang disampaikan Teh Dia, sama halnya juga dengan ya jual beli, hanya saja memang dari waktunya gitu kan, dari waktunya. Kalau investasi kan bisa berjangka gitu ya, sedangkan kan kalau misalkan jual beli itu dalam satu hari pun langsung gitu bisa kita laksanakan gitu kan. Terus dalam hal apa perbedaannya gitu kan? Tadi sebetulnya sudah disampaikan juga gitu, kenapa memang investasi ini tuh hukumnya tuh malah beda jadi haram gitu kan? Ya tadi gitu, diantaranya karena ada unsur ketidakjelasan dalam hal ketika investasi itu apakah yang kita dapatkan bakal benar-benar untung atau rugi itu masih belum pasti gitu, karena kan seperti yang tadi dijelaskan juga ya, bahwa untuk
investasi Bitcoin ini tuh fluktuatif, jadi perubahannya tuh drastis gitu kan. Yang saya pernah dengar beritanya juga sangat jauh lah gitu antara turun ke tingginya itu benar-benar emang harus buat yang investasi itu harus benar-benar siap gitu dengan investasi Bitcoin ini. Kalau memang rugi ya ruginya harus siap dengan kerugian yang mungkin drastis, dan kalaupun memang itu untung ya berarti ya mungkin itu sudah rezekinya untung seperti itu. Jadi lebih ke lebih ke hukum atau unsur gorornya itu sih, ketidakjelasan dalam hal harganya itu ketika investasi itu. Kan kalau untuk yang jual beli langsung mungkin kan itu sudah jelas ya. Koin ya itu tertera, tapi kan untuk investasi belum jelas gitu. Apakah kita akan mendapatkan keuntungan yang tinggi atau malah ruginya yang tinggi seperti itu. Mungkin itu sedikit penjelasannya. Terima kasih. Barangkali ada yang dari audiens atau dari pemateri. Mau menanggapi dulu boleh nggak? Enggak. Mengenai jawaban dari saudari dia kan barusan teh kalau transaksi yang menggunakan jual beli itu nggak boleh. Sedangkan kalau transaksi yang menggunakan Bitcoin itu diperbolehkan, begitu ya dia? Iya. Tapi itu kan secara hukum agama ya. Tapi kalau misalnya ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang itu menyebutkan bahwa di Indonesia itu tidak boleh ada mata uang lain selain rupiah, sehingga transaksi apapun di luar rupiah itu tidak diperbolehkan. Nah, itu kan berarti ada perbedaannya antara hukum agama dengan hukum pemerintahan. Nah, menurut Pak Materi gimana? Seru aja diskusinya. Mungkin ya kalau menurut saya kan tadi dalam undang-undang itu selain mata uang itu tidak diperbolehkan ya. Jadi Bitcoin itu tidak diperbolehkan. Nah, sebentar. Mungkin bisa menjawab dulu dari pertanyaan Rifki. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Nida mau jawab yang Rifki. Ya, Rifki ya. Pertanyaannya, kalau misalkan tidak ada jaminan, berarti statusnya menjadi ilegal. Lalu bagaimana legalitas dari Bitcoin tersebut? Untuk legal dan ilegalnya Bitcoin itu tuh tergantung negaranya. Contohnya ya, ketika kan negara Singapura itu melegalkan Bitcoin. Ketika masyarakatnya ingin membeli tadi mobil Tesla menggunakan Bitcoin itu legal, dan ketika masyarakatnya mau membeli mobil itu tuh ya legal di negara Singapura, tetapi
menjadi ilegal di negara Indonesia. Oh iya, terus lagi pemilik Bitcoin tuh memiliki kewenangan untuk mengatur keamanannya sendiri ya teman-teman. Memang tidak ada jaminannya. Nah ini tuh yang menjadi kekurangan dari Bitcoin itu sendiri. Ketika suatu negara melegalkan Bitcoin ini tuh, berarti negara tersebut tuh sudah memberikan jaminan kepada masyarakatnya yang menggunakan Bitcoin. Untuk transaksinya tuh di Indonesia juga jadi legal, tetapi transaksi ke luar negeri ya, tetapi untuk di Indonesia sendiri pun itu menjadi ilegal. Kalau misalkan ada masyarakat Indonesia yang membeli ke luar negeri menggunakan Bitcoin, legal-legal aja. Tetapi yang jadi ilegalnya tuh ada konsekuensinya dan pasti peraturan yang ada di Indonesianya. Seperti itu. Mungkin kalau kurang lebihnya nanti ditambahin, kalau misalkan masih kurang nanti ditambahin sama pemateri yang lain. Nah, makasih. Mbak dari pemateri lain menambah. Ada tambahan terkait dari pertanyaan Nida. Pertanyaan Rifki. Iki mau izin menambahkan boleh? Mang. Dari literasi saya ya terkait apa sih kalau misalkan tidak ada jaminan berarti statusnya ilegal. Lalu bagaimana legalitas dari Bitcoin tersebut? Nah, legalitasnya tuh ada yang pertama dari Bapepti dan OJK. Bapepti itu akronim dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Terus yang kedua ada lagi legalitas itu dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 yang melarang penggunaan transaksi kripto akan tetapi diperbolehkan jika hanya untuk kebutuhan investasi. Begitu. Izin menambahkan Ki. Jadi banyak itu apa legalitas Bitcoin di Indonesia, setidaknya ada 5 peraturan dari Bapepti. Ada nomor 2, ada nomor 3, nomor 4, nomor 5. Jadi ada 4 peraturan dari Bapepti yang melegalkan bahwasanya Bitcoin ini diperbolehkan di Indonesia. Pokoknya banyak dah, ada peraturan, nanti bisa dikirim. Tadi teh apa di dalam penjelasannya teh belum atau kurang gitu. Ada pokoknya mah. Kalau mau dibacain ini bisa dibaca. Jadi dari Bapepti itu apa ya? Nah, di tahun 2019 perdagangan atau Kemendak melalui Badan Pengawasan Berjangka Komoditi. Jadi Kemendak ini memperbolehkan itu. Terima kasih. Mungkin jawabannya. Kali ini dan sekarang izin Pak. Ya. Dari Bapak. Masih menyimak semua? Iya. Gary, ada Gary. Gary.
Wah, Gary nggak ada nih. Maisa ada, Maisa. Iya, Bapak. Ada, lemes ya. Iya, Bapak. Suara saya terdengar ya? Ada, Pak. Ya, ada ya. Ya, saudara-saudara sekalian, hari ini kita berbicara tentang cara kita menggunakannya. Kita berbicara tentang ya secara umumnya alat tukar. Alat tukar yang digunakan oleh manusia itu ya mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan itu pakai alat tukar karena tidak praktis nih garam sebagai alat tukar diganti juga simple logam dengan tembaga. Nah, lalu itu diganti dengan kertas. Sebagai yang dibahas alat tukar. Nah, di alat tukar terbaru zamannya zaman digital ini nah prinsip dari alat tukar itu sebenarnya kesepakatan ya kesepakatan prinsipnya lalu satu kesepakatan tentu di situ di dalamnya adalah gunakan alat tukar dari mulai garam, kemudian ke kulit binatang sampai ke logam dan hari ini yang diusulkan itu uang digital. Nah, tentu tadi faktor utama itu adalah kesepakatan dari masyarakat pengguna yang di dalamnya adalah keputusan satu lembaga yang berwenang yang bertanggung jawab atas keberlangsungan, atas keamanan dari alat tukar tersebut. Nah, karena apa? Nah, tentu ada konsekuensi tertentu berkaitan dengan uang ini, dengan sejarah panjang dari uang, dan tentang itu bagaimana masalah ini sangat vital dalam kehidupan manusia. Ketika ini tidak diatur secara jelas, secara tegas, maka akan memunculkan dampak yang
dampak buruk bagi kehidupan sosial masyarakat. Nah, kembali kepada yang tadi bahwa prinsipnya ada kesepakatan nggak? Nah, ada kesepakatan terhadap sesuatu itu nggak? Yang isinya kesepakatan masyarakat ini, pengguna itu termasuk di dalamnya adalah kebijakan dari yang berwenang, dari pemerintah. Nah, kalau hari ini ketika muncul, anggaplah ini kalau dalam masyarakat komunitas kecil ini kan Bitcoin ini sebagai usulan nih, gimana nih kalau menggunakan uang ini, nih contohnya begini gitu kan. Nah, taruhlah sekarang tuh baru tahap seperti itu. Kemudian yang berwenang, para pakar mengkajinya bagaimana peluangnya uang digital ini untuk bisa dijadikan sebagai alat tukar. Nah, ternyata di situ sampai hari ini belum ada kesepakatan dari pihak-pihak yang berkompeten tentang ini. Nah, kita yang berada di pinggiran yang tidak langsung atau paling tidak belum berkaitan langsung dengan yang seperti itu. Nah, kalau belum ada jaminan hukum legalitas dari pemerintah yang bertanggung jawab terhadap keamanan uang digital itu, maka ketika kita berurusan dengan transaksi resmi yang itu memiliki risiko besar, maka kita harus berhati-hati untuk melakukan transaksi dengan menggunakan uang digital itu. Saya kira kaidah-kaidah tadi tentang bahwa madarat itu harus diantisipasi, madarat itu harus dihindari dan sebagainya, itu bisa dijadikan dasar untuk menyikapi permasalahan uang digital ini. Nah, dalam beberapa hal uang digital itu kan seperti apa sih? Seperti e-tol ya. Nah, e-tol juga itu kan ya sejenis inilah ya, bagian dari ini. Itu kan kesepakatan kita di situ ada nilai yang tertera. Kita isi berapa sih? Kita isi 100.000 itu lalu kita pakailah. Nah, dalam bentuk yang lain kan seperti itu, dalam bentuk yang lain. Ketika Anda nabung di bank, berapa sih isi uang di tabungan kita, di rekening kita? Oh, ada 15 juta misalnya. Ada 15 juta. Ada 15.000. Ada 500.000 misalnya. Nah, kita kan nggak tahu karena nggak lihat wujud asli dari uang 15 juta itu mana, kan kita nggak tahu. Nah, yang ada itu kita percaya kepada laporan resmi dari bank berupa kemunculan nilai-nilai, kemunculan angka itu di layar monitor ATM. Kan begitu. Kita kita percaya ketika saya buka aplikasi, kemudian muncul di sini bahwa tabungan saya kelihatan kan, tabungan saya di sini sekian rupiah. Nah, uangnya kan nggak kita lihat, hanya angka-angka saja, gitu ya. Nah, sebenarnya sih dalam beberapa hal kita sudah berkenalan dan melakukan yang sejenis dengan Bitcoin dalam beberapa hal. Artinya uangnya tidak kita lihat, hanya angka-angka saja, gitu kan sudah biasa melalui ATM, kartu kita, uangnya kan nggak kita lihat. Pokoknya kita percayalah kepada institusi bank yang dalam hal itu pemerintah sudah menjaminnya, sudah melakukan pengawasan, itu sesuai regulasi yang sudah ditetapkan.
Nah, mungkin satu saat terhadap uang digital dengan produk yang bermacam-macam kan, bukan hanya satu. Bitcoin itu kan hanya salah satunya. Bisa saja satu produk dari uang digital itu diakui oleh pemerintah, dan ada regulasinya. Nah, kalau sudah seperti itu artinya juga masyarakat percaya ya dengan dengan produk uang digital itu. Lalu kepercayaan itu tentu inherent di dalamnya karena legalitas dari pemerintah yang bertanggung jawab terhadap itu sudah muncul, ya. Nah, sehingga ada resiko-resiko yang lain yang muncul dari uang digital itu bisa diantisipasi, bisa dikendalikan karena pemerintah terlibat dalam penggunaan uang digital itu. Nah, bisa jadi satu saat seperti itu, gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu, mungkin satu saat nanti kita menyikapi Bitcoin atau produk uang digital lainnya itu sebagaimana kita menyikapi sebagaimana kita menyikapi e-money yang sudah kita gunakan sampai hari ini, ya. Hari ini sudah kita gunakan, sudah biasa kita menggunakannya. Nah, bisa jadi satu saat seperti itu. Maka kalau misalnya ditanyakan hari ini, apa sih hukum menggunakan Bitcoin? Begini ya, berkaitan dengan masalah hukum itu, termasuk saya kira hukum Islam, ketika berbicara sesuatu itu biasanya kajian hukum itu paling belakang, ya, paling belakang. Setelah orang ekonomi bicara, setelah ahli kesehatan bicara, setelah ahli politik bicara, setelah ahli kebijakan bicara, ahli sosial bicara, dan sebagainya, sudah pada bicara, baru tuh ditanyakan, kalau sudah seperti ini hukumnya gimana, gitu ya. Nah, orang hukum tuh seperti itu. Semakin seseorang itu paham tentang hukum, maka semakin tunggu dulu, saya mau dengar dulu seperti apa sih, gitu ya. Nah, kalau sudah mendapatkan penjelasan yang banyak, yang cukup terkait itu dari berbagai segi, baru kemudian menyampaikan pendapat hukumnya seperti apa. Nah, kalau misalnya kita bertanya hari ini tentang Bitcoin seperti apa, dari pemaparan tadi dan saya juga baca-baca gitu ya, Bitcoin seperti apa, ternyata di situ satu yang paling pokok ini, risikonya masih besar karena apa? Keterlibatan dari pemerintah, dari negara yang memiliki tanggung jawab terhadap keamanan dari uang tersebut belum kuat, ya, belum nampak nih ini legal misalnya. Nah, satu itu, lalu orang juga belum terbiasa. Kemudian ini juga mungkin termasuk yang jadi pertimbangan pemerintah, ada fluktuasi dan sebagainya, itu juga jadi pertimbangan saya kira untuk menunda dulu melakukan transaksi, menunda dulu untuk bersentuhan dengan fasilitas Bitcoin itu, fasilitas uang digital yang sudah ada. Nah, sebagai wujud kehati-hatian kita, seperti yang tadi saya sampaikan, itu kan kita berbicara hari ini, bisa jadi beberapa bulan ke depan, beberapa tahun ke depan, kita akan menemukan situasi dan kondisi yang berbeda. Sebagaimana dulu ketika pertama kali ada usulan pembukuan Al-Quran, para sahabat itu sempat ramai, gitu ya, enggak ini sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi. Tapi Anda sekarang, kita nih sekarang,
menemukan Al-Quran yang sudah menjadi satu mushaf, kan itu sudah biasa, ya, sudah biasa. Nah sekarang wajar kalau kemudian masih banyak diskusi tentang hal ini, ya sebagai pandangan dari para pakar, karena memang di situ ada maslahat madarat yang muncul dari penggunaan uang digital ini. Tadi sudah disampaikan maslahatnya ya banyak. Ya kenapa? Ya lebih simpel lah. Ya kemana-mana nggak usah bawa uang, ya tinggal beli itu asal tentu didukung jaringan gitu ya. Jaringan yang kuat, dan semakin ke depan mungkin semakin bagus kan jaringan. 10 tahun yang lalu kita menggunakan internet kan masih apa dulu tuh? Masih 3G gitu ya. 10 tahun yang lalu masih 3G. Sekarang sudah lain lagi, semakin cepat gitu ya. Nah bisa jadi dukungan seperti itu semakin kuat sehingga ya semakin mudah untuk melakukan transaksi. Islam, Al-Quran selalu mengikuti gerak zaman. Tetapi tentu ketika itu bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran yang seperti itu, kita kesampingkan, ditolak. Sesuatu yang memunculkan madaratnya, yang bermanfaat tentu harus diadopsi. Nah, saya kira seperti itu. Ini sebenarnya mirip juga dengan yang Anda bahas minggu lalu tentang uang, tentang emas perak sebagai alat transaksi. Nah, kalau Anda menemukan dari diskusi kemarin bahwa emas perak ini lebih stabil, emas perak ini lebih lebih bagus untuk dijadikan alat tukar. Nah, itu sebagai kajian akademik sih bagus gitu dan memang benar. Tetapi ketika wah emas perak ini sebagai mata uang Islam, nah harus hati-hati kita mengatakan begitu. Mata uang Islam dari mana? Sejak zaman Yunani kuno juga itu emas sudah digunakan kok. Ketika Islam lahir, agama Islam lahir, emas perak itu sudah digunakan sebagai alat transaksi oleh Romawi, oleh Persia. Nah, mata uang Islam dari mana? Gitu ya. Nah, mata uang emas perak sebagai alat transaksi itu sampai hari ini itu lebih bagus, lebih stabil ya, karena nilainya memang lebih relatif konstan dibanding yang lain, ya harus kita akui. Tapi ketika kita mengatakan itu mata uang Islam, nah orang Roma sana kan, orang Italia sana kan protes, kami sudah lebih dulu kok menggunakannya. Orang-orang Persia juga begitu, gitu ya. Nah, mereka sudah lebih dulu menggunakan uang perak. Mata uang yang resmi dikeluarkan oleh umat Islam melalui pemerintahannya itu kan baru belakangan. Masa Nabi itu belum ada uang resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, oleh Nabi sendiri. Mata uang emas peraknya kan belum. Ya, baru nanti pada masa dinasti Umayyah baru keluar tentang uang resmi dari kekhalifahan. Nah, saya kira itu satu poin yang harus dipahami. Kemudian yang kedua, lagi-lagi itu diantaranya termasuk unsur negara tentu. Ya, karena kesepakatan dalam artian hanya kesepakatan percuma saja kalau negara tidak ikut campur melegalkan kesepakatan itu. Nah, jadi negara ketika negara sudah menetapkan bahwa mata uang ini yang berlaku sebagai alat tukar, maka sebagaimana dalam kajian di atas kertas uang emas perak itu lebih stabil, lebih bagus dan sebagainya, maka dalam kehidupan praktis saat ini itu lebih besar madaratnya dibanding menggunakan uang rupiah. Karena apa? Ya, transaksi kita nanti bisa tidak berlaku
bahkan tidak legal, seperti yang kemarin kasus penangkapan salah seorang tokoh. Saya sebut tokoh karena ya memang salah satu tokoh sih ya. Saya pernah bertemu sekitar 10 tahun lalu lah berkait dengan siapa, Mas Jaim Saidi itu. Nah itu bukan terlarang secara intrinsiknya terkait praktek transaksi uang dinar dirham itu, tetapi itu mata uang yang tidak resmi di negara ini. Itu saja sebenarnya ya. Nah, itu saja sebenarnya. Saya kira itu mudah-mudahan diskusi kita ada manfaatnya. Jadi poinnya, wah Pak, jadi bagaimana tentang Bitcoin? Ya itu kan isunya masih terus berjalan ya. Isunya masih terus berjalan. Bisa jadi yang kita bahas hari ini, yang saya sampaikan hari ini, bisa jadi bulan depan berubah. Bisa jadi tahun depan berubah. Karena apa? Kebijakan pemerintah tentang Bitcoin juga berubah. Gitu ya. Nah, jadi kalau al-hukmu yaduru ma'illatihi itu, atau hukum itu berlaku, berubah karena perubahan zaman, perubahan kondisi sosial, politik, ekonomi, ya memang seperti itu. Gitu. Dan nanti ketika ada perubahan, dalam prosesnya lalu terjadilah perubahan. Nah, orang hukum itu, orang fikih selalu belakangan komentarnya. Nanti setelah berubah baru, oh iya kalau gitu mah ya berbeda lah, hukumnya dari apa yang kita bahas hari ini. Saya kira itu, sekali lagi mudah-mudahan banyak manfaatnya dari kajian kita yang sederhana yang kita lakukan siang hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Minggu depan kelompok mana? Riki? Kelompok saya, Pak. Bahas apa? Bayi tabung kalau nggak salah. Bayi tabung. Siapa yang kemarin ya artis berupaya untuk bayi tabung tuh? Tahu nggak, Riki?